Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang setia. Puji syukur Tuhan ketika Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, ketika Engkau masih memberikan kami hari yang baru. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu akan kami jadikan sebagai modal kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Untuk itu, buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan, mampu mengamalkan, dan mampu menerapkan dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini saya ambil dari Yeremia 1 ayat 7. Firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, memulai suatu hal pekerjaan atau mengawali suatu pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan merupakan suatu hal yang sulit. Dan sering sekali ingin memulai satu pekerjaan yang baru, maka kita melihat dengan kemampuan dan kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bisa saja kita menyerah dalam kehidupan kita dengan mengenal apa kekurangan, apa kelemahan kita. Bisa saja kita menyatakan mampu ketika kita melihat yang ada dalam diri kita mempunyai nilai plus ataupun nilai yang bisa kita katakan punya sesuatu yang bisa kita andalkan. Dalam firman Tuhan pada saat ini, Allah memilih Yeremia sebagai nabi yang akan memberitakan firman Allah, yang akan diutus oleh Allah untuk memberitakan kebenaran kepada bangsa Israel. Ketika Allah memilih Yeremia tidak langsung menerimanya, tetapi Yeremia menolak dengan pengenalan dirinya bahwa keberadaannya, statusnya yang masih muda, yang belum bisa diandalkan, dan menurut dia bahwa kemampuannya tidak layak untuk memberitakan firman. Sehingga Yeremia katakan, saya masih muda. Saudara-saudara yang terkasih, alasan yang disampaikan oleh Yeremia ini kepada Allah merupakan jawaban yang begitu serius dari Yeremia sendiri dengan pengenalannya akan dirinya sendiri, sehingga dari sisi negatif kita katakan dia menyerah. Tetapi dari sisi positif kita bisa kita katakan bahwa Yeremia mengenal dirinya yang belum layak, yang belum mampu untuk memberitakan kebenaran Allah. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan pada saat ini mengajarkan bahwa ketika Allah memilih umatnya, ketika Allah memilih kita, sesungguhnya
harus ada satu pemahaman dalam batin kita, dalam hidup kita. Alasan Allah memilih kita adalah merupakan satu misteri, suatu rahasia yang masih terselubung dalam Yesus itu sendiri, atau dalam Tuhan itu sendiri. Namun kita harus bisa memahami bahwa Allah tidak pernah salah pilih kepada orang yang dipilihnya. Allah tidak pernah salah memilih dengan apa yang sudah diputuskannya. Sehingga Allah mengatakan kepada Yeremia, jangan katakan engkau masih muda, tetapi engkau, Yeremia, harus memberitakan kebenaran Allah. Sekalipun Yeremia merasa dia masih muda, sekalipun Yeremia merasa tidak mampu oleh karena usia, namun ketika Allah memilih dia, bahwa Allah pasti menyertai, memberkati, dan bahkan menguatkan dia. Kerendahan hati Yeremia, pengenalan akan diri Yeremia merupakan suatu keteladanan dalam hidup kita, di mana ketika kita dipilih oleh Allah, kita harus memahami bahwa pilihan Allah itu merupakan satu misteri Allah. Lalu ketika saya bertanya kepada diri saya, kenapa sih saya dipilih oleh Allah? Kenapa saya dipilih oleh Allah, bahkan dipanggil oleh Allah? Tentunya rahasia ini jawabannya adalah kepada Allah sendiri. Namun yang pastinya sebagai orang yang percaya, kita harus mampu meyakini, kita harus mampu mempercayai bahwa Allah itu bukan asal memilih. Allah itu bukan berarti memilih secara ketepatan, tetapi Allah sungguh-sungguh telah mengenal Yeremia. Allah telah mengenal Yeremia dari sisi kepribadiannya, dalam sisi kekuatannya, dan bahkan dari sisi kepercayaannya. Sehingga apapun alasan Yeremia tidak akan bisa menolak. Karena Allah tidak pernah salah pilih kepada umatnya. Allah tidak pernah salah memilih dengan orang yang dikasihinya. Sehingga Allah yang maha adil itu membangkitkan Yeremia sebagai nabi. Sekalipun Yeremia menyadari dengan segala kekurangannya, namun satu jaminan di dalam kekurangan itu, Allah mampir, Allah menguatkan Yeremia. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga ketika kita mempunyai satu panggilan khusus, atau ketika kita mendapat satu panggilan khusus dari Allah, maka harus ada satu prinsip. Ketika Allah memanggil kita, ketika Allah memilih kita, sehingga alasan apapun tidak akan bisa kita buat untuk mengelak pemilihannya, panggilannya. Sehingga dengan kemampuan diri sendiri, tidak ada yang harus kita bawa ke dalam kehadirat Tuhan. Tidak ada yang kita andalkan dalam hidup ini ke hadirat Tuhan. Tetapi harus seperti Yeremia yang mampu mengenal diri sendiri ketika Allah memanggil dia, ketika Allah memilih dia. Namun pengenalan akan diri sendiri suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya, sehingga itu menjadi kekuatan bagi dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah dipanggil oleh Allah sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tentunya pengikut Kristus merupakan satu gambaran, bukan hanya perjalanan yang sempurna, atau bahkan perjalanan yang begitu lengkap, atau perjalanan yang begitu mulus. Namun ketika Allah memilih kita, kita dipilih dan ditawarkan suatu cara hidup yang akan menderita karena harus mampu mengalahkan dunia ini. Lalu apa jawaban kita? Kalau kita katakan saya ini masih muda, kalau kita katakan banyak alasan-alasan yang harus kita buat, namun yang pastinya dalam kehidupan kita, alasan apapun yang kita buat untuk menjawab dan merespon panggilan Allah itu tidak akan bisa. Karena Allah tidak pernah salah pilih kepada orang yang dipilih dia. Namun
Sebagai orang Kristen kita harus mampu menyadari bahwa Allah sendiri yang memilih saya, sehingga apa yang harus kita bawa ke dalam Dia justru kekurangan dan kelemahan kita. Saudara-saudara yang terkasih, lalu saya harus berani katakan saya tidak sanggup. Tetapi ketika saya menyatakan tidak sanggup, suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita dalam ketidakberdayaan kita. Sehingga bawalah kekurangan dan kelemahan, akuilah kelemahan dan kekurangan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakuinya, kehidupan kita semakin ditinggikan. Yang kedua, apapun alasan kita untuk menolak panggilan Allah, itu tidak akan berlaku dan tidak akan bisa. Karena memang Allah itu adalah Maha Tahu dan mengetahui dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari sebagai orang-orang yang dipilih dan bahkan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, mari kita merendahkan diri di hadapannya. Dan ketika kita merendahkan diri, pada saat itu kita dikuatkan oleh Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menikmati hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan jadikan firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.